tersendat, tim investigasi TV One akan menelusuri. Tumpukan tiang beton ini sudah bertahun-tahun mangkrak. Sedianya, tiang-tiang ini sebagai turap atau penyangga normalisasi Sungai Ciliwung. Entah sengkarut apa yang membelitnya. Tiang-tiang beton penyangga pinggiran sungai kini seperti tak lagi bertuan. Fakta tiang-tiang beton ini teronggok di beberapa titik bibir Sungai Ciliwung. Kabarnya dilatar belakangi karena masalah pembebasan lahan yang belum selesai. Tim investigasi TV One pun memastikan soal status lahan yang ditempati warga bantaran Sungai Ciliwung, salah satunya di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur. Kawasan ini memang dikenal sebagai pemukiman padat penduduk yang paling awal terdampak banjir jika Sungai Ciliwung meluap. Tapi suka ada petugas-petugas yang banyak. Bilangnya nggak patuh. Udah digusur ya Pak? Terus? Iya Pak, iya Bu. Kapan Pak? Oh, ngukur doang. Ngukur lagi. Tapi sempat nggak sih dari warga, dari ibu gitu, nggak saya nggak mau gitu. Banyak gituan warga pada begitu. Pada begitu? Banyak. Alasannya? Oh, alasannya Bapak itu kan pernah zaman tahun berapa itu mau gusur entah di per meter kayak mau enggak kayak kudu apa. Tapi diganti rugi sih bilangnya. Wow, kalau mereka bilangnya apa ceritanya? Katanya mau diganti rugi duit per meter terus. Tak hanya Mira yang rasa-rasanya siap jika tempat tinggalnya harus digusur untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Pasangan suami istri Nano dan Kasih juga memiliki rasa yang sama. Bahkan pasangan ini menjelaskan tentang status lahan di tempat tinggal mereka. Udah pada nerimain sih. Kaki belakang udah pada kosong tuh. Itu bangunan itu kan udah pada nggak diurus sama yang punyanya, orang tahu mau dibangun tahu digusur. Iya, udah jadi udah pada. Ya, orang mau nggak mau terima. Program pemerintah kita susah. Itu diganti rugi sih? Nggak tahu sih enggak. Oh nggak, cuma langsung di Ya, tahu tapi nanti tahu deh kalau ada rencana ngedadak gitu mau dibagiin duit. Tapi di sini sih pahit-pahitnya ya udah emang nggak ada pergantian. Nggak ada, kan tanahnya tanah ini. Soalnya kita di sini nggak ada punya sertifikat. Ada. Ada pajak doang. Ada pajak doang. sebenarnya kalau warga mah. Ya kalau bisa ganti bangunan doang kali. Iya. Tapi PBB ada sertifikat nggak dong? PBB bayar kan? Cuman nggak punya surat rumah doang. berapa tuh kalau seperti itu? Sekarang udah dinolin ya? Nol. Udah lama. Dulu berapa? Ya murah. 20.000, 25.000. Sekarang udah dinolin udah berapa tahun? Ada kan datanya sebenarnya ada ya, data rumahnya sebenarnya ada ya kalau gitu ya. Ada berapa peta, atas nama. Sertifikatnya berarti kalau ini tanahnya maksudnya tanah Pemerintah, garapan. Oh, tanah garapan. Garapan masuknya. Hadirnya proyek normalisasi Sungai Ciliwung bertujuan untuk mencegah banjir di Jakarta. Pekerjaan normalisasi yang bergerak sejak tahun 2013 itu mandek di tahun 2017. Dan hasilnya baru rampung 16 km dari target 33 km secara keseluruhan. Lantas, apakah normalisasi ini akan berjalan normal? Sekali lagi ini saya sebut sebagai ego sektoral ya. Kenapa? Karena setiap pemerintah itu mempunyai brandingnya masing-masing, mempunyai terminologinya masing-masing dalam menangani banjir. Ada yang bilang normalisasi, ada yang bilang naturalisasi. Sebenarnya tujuannya adalah sama untuk menanggulangi banjir. Tapi tadi sekali lagi adanya ego sektoral. Jadi apalagi DKI ini ibu kota menjadi pusat mata. Jadi kadang-kadang pemerintah atau gubernur yang terpilih itu fokus pencitraan gitu, bagaimana kelihatannya berbeda tanpa sebenarnya menyelesaikan masalah banjir itu sendiri. Pemukiman pinggir kali itu udah nggak memadai, itu udah nggak, istilahnya udah nggak ideal itu. Perumahan pinggir kali itu mesti digusur, karena kan mesti disitpile Pak. Mesti disitpile. Contoh Kali Angke, itu kalau nggak disitpile, itu kan masih ada Bapak cek sitpile di Purimension tuh. Boleh aja ke sana Pak, investigasi. Itu banyak terbengkalai itu, zaman dulu dibeli itu, zaman Pak Ahok tuh. Di sana terbengkalai. Lah itu udah dibeli pakai uang rakyat tuh. Itu gimana pertanggungjawabannya? Nggak dipasang-pasangin. Lucu. Sekarang mau suruh pasang dibilang tanahnya belum dibebasin. Ya,
Kalau belum bebasin kenapa lu beli, Bos? Pemerintah pusat menilai Pemprov DKI Jakarta belum melakukan pembebasan lahan secara maksimal. Kita ada kemajuan yang sangat signifikan. Untuk Sudetan ini sudah sampai penlock. Jadi penlock itu disetujui oleh Bapak Gubernur dan ini sudah keluar. Ini kemarin sudah tahap sosialisasi juga, sehingga kami harapkan, karena untuk Sudetan ini nanti juga yang pembebasan lahan juga dari APBN, dari Kementerian PUPR, sehingga kami mohon dorongan kepada pemerintah untuk memfasilitasi ke masyarakat untuk Sudetan. Di sisi lain, Pemprov tampaknya punya dalih mengapa pembebasan lahan tak kunjung rampung. Padahal, anggaran normalisasi Sungai Ciliwung, termasuk pembebasan lahannya, juga tak kecil. Penyediaan atau pembebasan lahan itu terus setiap tahun ada. Jadi kebutuhan lahan itu banyak sekali. Ya. Dalam 5 tahun ke depan aja kita belum bisa menuntaskan penyediaan lahan. Karena 13 sungai yang di Jakarta itu seluruhnya harus kita lebarkan. Jadi lebarkan, kemudian juga di pinggir sungai, kiri kanan itu harus dibuat jalan. Ya. Jadi ada program yang sudah baku, juga demikian juga di waduk, situ, dan embung. Jadi semuanya kita perhatikan. Jadi memang anggaran banjir ini terus kita tingkatkan dari tahun ke tahun, karena memang kebutuhan lahan yang harus dibebaskan itu banyak sekali. Selain persoalan pembebasan lahan, mangkraknya kelanjutan proyek normalisasi Sungai Ciliwung disebut-sebut lantaran DKI dan pusat belum padu perihal konsep normalisasi itu sendiri. Benarkah? Normalisasi sejak 2013 hingga 2017 itu pun dipagari barisan beton kokoh. Sedangkan DKI ingin pembenahan Sungai Ciliwung lebih menekankan pada prinsip kembali ke alam. Kesalahan terbesar kita orang Indonesia itu mempercayakan kepengurus sungai, tata kelola sungai ini kepada tukang bangunan. Kami melihat bahwa BBWS, Kementerian PU ini cuma orang engineering, ya mereka bikin bangunan yang kuat 100 tahun ya mereka jagonya, tapi ini ngurus sungai ada ekosistem, ada kultur, ada masyarakat, ada budaya, ada banyak kehidupan yang akan dihilangkan, digusur oleh betonisasi sungai ini. Nanam pohon, rebuisasi, itu juga sangat rebuisasi dalam rangka konservasi. Sehingga semua ini saya lihat sudah bergerak, insya Allah kalau semua bergerak, kami tugas utama adalah yang kami menjadi tupoksi kami dulu. Dan ini kami harapkan semua gelombangnya sudah sama. Tujuannya tadi untuk mengantisipasi atau mengendalikan, mengurangi terjadinya dampak untuk masyarakat.
sekitar tahun 2015-an ya, 2013 apa 2015 itu sudah ada program normalisasi Sungai Ciliwung gitu, yang seperti yang dilihat ini ada tiang-tiang pancang. Sudah mulai sih akan ada normalisasi, tapi akhirnya ngangkrak, nggak jelas seperti apa kelanjutannya gitu. Nggak tahu lagi gimana. Kalau kabar-kabar burungnya sih akan dilanjutkan lagi, termasuk juga wilayah depan saya itu akan dibuat saringan sampah yang seperti di Manggarai. Itu sudah disurvei dari kelurahan, kecamatan, tata air, LH, lingkungan hidup, dan segala macam. Nah, kelanjutannya mungkin ke arah sini, ke wilayah saya. Targetnya justru sebenarnya 2020 ini sudah harus ada pembebasan. Gambarannya seperti itu, beritanya seperti itu. Sejauh ini belum ada. Tapi belum ada juga. Itu kan rencananya kan memang buat normalisasi tuh, buat patok-patok yang di pinggiran itu. Tapi sampai sekarang belum berjalan. Pengen diselesaikan nggak sih Pak normalisasinya? Ya sebenarnya harus gitu banyak. Harus diselesaikan biar nggak banjir. Biar nggak banjir. Di kawasan perkotaan, idealnya bantaran pada sungai yang tidak bertanggul minimal selebar 10 meter untuk sungai dengan kedalaman 3 meter atau kurang. Semakin dalam sebuah sungai, maka bantaran yang disediakan semestinya juga semakin lebar. Sekarang, bandingkan teori itu dengan fakta di lapangan. Bisa dibayangkan, sampai kapan kira-kira pembenahan sungai ini bakal tuntas? Target tergantung daripada pembebasan lahan. Itu, jadi sangat tergantung itu. Karena kami mau masang target nanti kalau tanahnya belum, kami nggak bisa bekerja juga. Lebih dari 781 miliar kita anggarkan untuk penyediaan lahan terkait di bantaran sungai. Termasuk program tadi naturalisasi dan normalisasi. Itu memang kita anggarkan. Lahannya, nanti bantuan dukungan dari pemerintah pusat terkait PL-nya juga dibantu, kami sendiri mempersiapkan naturalisasinya dan program-program lainnya. Kunci yang paling utama kalau sudah kembalikan air ke bumi adalah memperkecil run-off ke sungai. Sehingga kita kembalikan seolah-olah zaman dahulu kala, tetapi dengan teknologi yang baru. Kalau kita mengembalikan ke hutan lagi kan kemungkinannya kecil. Tetapi dengan cara seperti ini kembalikan air ke bumi bisa. Kemudian yang tidak kalah penting, anggaran juga digunakan untuk merevitalisasi seluruh situ dan lembung waduk yang ada di Jabodetabek. Ya, ada total 208 situ dan lembung waduk yang harus dioptimalkan, sementara di DKI Jakarta ada 109. Ketimbang dana tadi digunakan untuk menambah waduk baru. Sementara Kementerian PUPR juga sudah memusatkan untuk menyelesaikan 2 waduk besar, yaitu Waduk Ciawi dan Sukamahi, yang diharapkan dapat mengurangi banjir kiriman ke Jakarta sekitar 30%. Lanjut tidaknya proyek normalisasi sungai boleh jadi tidak akan menjadi bola panas selama Pemprov DKI sanggup menjamin warganya bebas banjir. Tapi, mungkinkah itu? Jangan sampai hanya karena abai, rakyat menjadi korbannya.